Hai anak-anak, selamat datang kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia kita hari ini, masih bersama Ibu Anastasia Sinaga. Hari ini, Ibu akan melanjutkan menjelaskan materi yang masih berada pada bab 5 yang berjudulkan gagasan dalam kurung fakta atau opini dalam suatu artikel, di mana hari ini Ibu fokus menjelaskan materi pada indikator pencapaian yang ketiga pada bab 5 yang berjudulkan menganalisis kebahasaan artikel. Jadi anak-anak, Ibu harap materi sebelumnya juga jangan dilupakan. Nah, pada pembahasan sebelumnya, anak-anak telah mampu yang namanya menyusun dan membedakan mana yang termasuk kalimat opini, mana yang termasuk kalimat fakta yang terdapat dalam sebuah artikel, iya kan? Nah, kemudian pada pembahasan kali ini, anak-anak sekalian, Ibu tuntut harus mampu menganalisis kebahasaan yang terdapat dalam sebuah artikel dan buku ilmiah. Nah, ada dua, yaitu artikel dan buku ilmiah. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu teori seputar unsur kebahasaan dalam artikel dan buku ilmiah. Jadi, anak-anak sekalian perlu digarisbawahi bahwasannya antara artikel dan buku ilmiah memiliki unsur kebahasaan yang sama. Kenapa memiliki persamaan? Karena penyajian isinya di dalam artikel maupun buku ilmiah itu berdasarkan fakta yang didukung melalui opini, bukan imajinasi dari si penulis. Digaris bawahi ya. Jadi mereka memiliki persamaan karena di dalamnya berdasarkan fakta yang didukung melalui opini si penulis. Opini di sini pendapat. Beda ya, opini dengan imajinasi. Kalau opini itu pendapatnya, kalau imajinasi berarti itu berdasarkan khayalannya. Ya, bisa sampai di sini ya anak-anak. Nah, setelah mengetahui persamaan dari unsur kebahasaan artikel dan buku ilmiah, Ibu akan menjelaskan apa saja sih unsur kebahasaan yang terdapat dalam artikel dan buku ilmiah itu? Siapa yang bisa menjawab? Ya, nah anak-anak sekalian, ada 3 unsur kebahasaan di dalam artikel dan buku ilmiah. Apa saja, Bu? Nah, coba perhatikan. Ketiga unsur tersebut, yang pertama adalah adverbia, yang kedua adalah konjungsi, dan unsur yang ketiga yaitu kosakata. Yang pertama yaitu tadi unsur kebahasaan yang pertama, adverbia. Nah, apa itu adverbia? Nah, adverbia memiliki pengertian bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Tujuan dari mengekspresikan sikap eksposisi ini agar nantinya dapat meyakinkan si pembaca. Nah, untuk meyakinkan si pembaca tersebut diperlukanlah suatu ekspresi di dalamnya. Ekspresinya berupa apa, Bu? Yaitu berupa kepastian. Nah, ekspresi kepastian ini dipertegaslah dia dengan diiringi dengan kata keterangan atau yang disebut adverbia frekuentatif. Itu dia. Nah, biasanya ciri kata dari kata keterangan ini muncullah dia seperti kata selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Jadi kalau sudah muncul kata seperti selalu, biasanya, dan yang Ibu sebutkan tadinya, berarti itu mengarah kepada kata keterangan untuk mendukung ekspresi sebuah kepastian tadinya. Itulah untuk unsur kebahasaan yang pertama, adverbia. Sampai di sini bisa ya anak-anak? Baik, Ibu lanjutkan unsur kebahasaan yang kedua yaitu konjungsi. Konjungsi
tidaklah asing lagi di telinga per individu. Mengapa? Konjungsi mulai kalian dari SD, SMP, bahkan sampai saat ini terus disinggung mengenai konjungsi. Bukan hanya di bahasa Indonesia, di bahasa Inggris juga ada menyinggung namanya konjungsi, iya kan? Nah, konjungsi itu apa sih? Siapa yang bisa mengartikan? Baik, kalau misalnya kalian sudah bisa mengartikannya, di sini Ibu pertegas kembali, Ibu sampaikan kembali bahwasannya konjungsi memiliki pengertian yaitu kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Mungkin anak-anak bertanya, Ibu tadi ada mengungkapkan kata, kemudian ada mengungkapkan frasa, ada mengungkapkan klausa. Apa itu, Bu? Nah, kemudian ada lagi juga kalimat. Mungkin ada yang bertanya, apa itu kata, apa itu frasa, apa itu klausa, dan apa itu kalimat. Baik, Ibu akan jelaskan kembali masing-masing pengertian tersebut. Yang pertama tadi adalah kata. Kata merupakan unsur bahasa yang diucapkan atau yang dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Nah, jadi kata ini contohnya itu misalnya kalau dilihat pada buku paket halaman 156, di situ ada penulisan kegiatan kan? Nah, itu kata, itu satu kata maksudnya. Kemudian Ibu mengucapkan makan, itu satu kata, itulah maksudnya kata. Jadi merupakan unsur bahasa yang diucapkan atau yang dituliskan. Kalau yang dituliskan seperti yang Ibu contohkan tadi di halaman 156, ada kata kegiatan kan? Nah, itu kata. Kemudian Ibu katakan makan. Nah, itu kata, karena Ibu ujarkan. Kata itu bisa diujarkan atau disampaikan secara lisan dan bisa juga dituliskan. Itu dia untuk kata. Kemudian, yang kedua tadi ada dia frasa. Nah, frasa ini memiliki arti gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Nah, contohnya itu seperti gunung tinggi. Itu sudah disebutlah dia frasa. Kenapa? Karena dia sudah merupakan gabungan dari dua kata yaitu gunung dan tinggi. Paham ya untuk frasa? Kemudian yang berikutnya tadi ada Ibu singgung mengenai klausa. Nah, klausa itu memiliki pengertian satuan gramatikal yang berupa kelompok kata. Sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat, dan biasanya ini nantinya berpotensilah menjadi sebuah kalimat. Intinya klausa itu harus terdiri dari subjek dan predikat. Nah, sampai di klausa bisa ya anak-anak. Kemudian yang terakhir tadi Ibu ada menyatakan kalimat. Nah, kalimat di sini merupakan kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Jadi kalimat cakupannya sudah lebih luas. Kemudian struktur kalimatnya sudah lebih kompleks dibandingkan dengan klausa. Kalau klausa setidaknya dia terdiri dari subjek dan predikat, sedangkan kalau dia kalimat sudah lebih luas cakupan strukturnya. Ada dia nanti SPO, ada dia nanti yang berbunyi SPOK, dan sebagainya. Itulah untuk penjelasan singkat seputar kata, frasa, klausa, dan kalimat. Bisa ya anak-anak? Jadi Ibu ulang kembali bahwasannya konjungsi memiliki pengertian kata atau ungkapan yang menghubungkan, garis bawahi kata menghubungkan, dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dan kalimat. Itu dia ya. Jadi secara singkatnya konjungsi kita sebutlah dia kata penghubung. Paham ya sampai di sini? Nah, konjungsi banyak sekali dijumpai pada suatu artikel. Ya.
Bahkan bukan hanya artikel, karya ilmiah lainnya, bahkan sastra, di dalam sastra juga ada terdapat namanya konjungsi, ya. Konjungsi ini di mana-mana ada. Nah, konjungsi yang banyak dijumpai pada artikel tersebut adalah konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi. Nah, argumentasi seperti kita ketahui pendapat kan? Nah, kata kunci dari konjungsi untuk digunakan dalam menata argumentasi ini ditemukanlah kata kunci seperti pertama, kedua, berikutnya. Atau jika dia ingin memperkuat argumentasi tadinya, digunakanlah kata kunci seperti selain itu, sebagai contoh, kemudian misalnya, padahal, justru. Itu dia kata kunci untuk memperkuat suatu argumentasi. Sedangkan konjungsi untuk dia menyatakan hubungan sebab akibat nantinya digunakanlah kata kunci seperti sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Dan untuk dia konjungsi yang menyatakan harapan, dia berbunyikan kata seperti supaya dan sebagainya. Jadi itulah yang muncul, konjungsi yang sering muncul di dalam suatu artikel. Ibu ulangi kembali, yaitu ada konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi, ditandai dengan kata seperti pertama, kedua, berikutnya. Kemudian konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasinya yaitu berbunyikan kata seperti selain itu, sebagai contoh, kemudian misalnya, padahal, justru. Sedangkan konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat, muncullah dia kata seperti sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Dan untuk konjungsi yang menyatakan harapan, berbunyikan kata kunci seperti supaya dan sebagainya. Itulah konjungsi yang sering muncul di dalam suatu artikel. Bisa diingat ya anak-anak? Baik. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan unsur kebahasan pertama adverbia, kemudian ada unsur kedua yaitu konjungsi. Nah, unsur yang ketiga pada artikel dan buku ilmiah adalah kosakata. Nah, kosakata memiliki pengertian perbendaharaan kata-kata. Nah, kalau di bahasa Inggris ini dikatakanlah dia vocabulary. Iya kan anak-anak? Nanti misalnya guru bahasa Inggrisnya menyajikan suatu teks. Nah, kalian baca, mungkin kalian menemukan kosakata yang tidak mengerti, dicatat kemudian dicari artinya. Itu maksudnya kosakata. Sama di bahasa Indonesia pun seperti itu. Nah, dikarenakan kosakata dalam artikel banyak digunakan supaya teks tersebut ataupun kosakata tersebut nantinya mampu meyakinkan si pembaca, diperlukanlah kosakata yang luas dan menarik. Biasanya konten teks yang menarik tersebut mencakuplah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada dia aktual. Aktual maksudnya itu sedang menjadi pembicaraan orang banyak atau baru saja terjadi. Dari namanya aktual berarti lagi benar-benar menjadi pembicaraan ataupun perbincangan di banyak orang, ya. Kemudian yang kedua ada dia fenomenal. Fenomenal berarti memiliki pengertian yakni luar biasa, hebat, dan dapat dirasakan panca indera atau yang bisa dilihat panca indera kita. Nah, kemudian selain itu yang ketiga ada dia editorial. Nah, kemarin kita baru membahas namanya editorial. Editorial di sini maksudnya artikel dalam surat kabar yang mengungkapkan pendirian si editor atau pemimpin surat kabar tersebut ataupun si redaksi surat kabar tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu imajinasi. Nah, imajinasi berarti berkaitan dengan daya pikir untuk membayangkan atau dalam kurungnya itu dia berangan-angan. Kemudian yang kelima yaitu modalitas. Nah, modalitas ini merupakan cara pembicara menyatakan sikap terhadap suatu imajinasi dalam komunikasi antar pribadi. Nah, biasanya ini muncullah kata barangkali, harus, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya yaitu nukilan. Nah, nukilan ini maksudnya adalah kutipan atau tulisan yang dicantumkan pada suatu benda
Nah, jadi kalau misalnya ada dalam suatu benda ada terdapat tulisan, nah itu diambil menjadi kutipan untuk sebuah artikel tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah tajuk rencana. Nah, tajuk rencana di sini maksudnya adalah karangan pokok dalam surat kabar. Nah, tajuk rencana itu hanya terdapat dalam surat kabar atau bahasa yang sering disebut yaitu koran. Kemudian yang berikutnya adalah teks opini. Nah, teks opini ini maksudnya adalah teks yang merupakan wadah untuk mengemukakan pendapat ataupun pikiran dari si penulis nantinya. Kemudian yang terakhir yaitu keterangan aposisi. Keterangan aposisi maksudnya adalah keterangan yang memberi penjelasan kata benda. Nah, jika ditulis maka keterangan ini nantinya diapit dengan tanda koma atau tanda pisah atau juga tanda kurung. Jadi keterangan aposisi ini dia ditandai dengan tadi tuh tanda koma atau tanda pisah dan atau tanda kurung. Itulah anak-anak sekalian konten teks yang menarik yang digunakan untuk nantinya memperjelas atau meyakinkan si pembaca terhadap kosakata kita tersebut. Ya anak-anak, nah setelah kalian mendapatkan penjelasan terkait unsur kebahasaan dalam sebuah artikel, opini, dan buku ilmiah, maka nanti ibu yakin anak-anak sekalian bisa melakukan ataupun menganalisis dan membandingkan antara nantinya artikel opini dan buku ilmiah. Untuk itu, ibu harapkan semoga anak-anak bisa mengerti materi yang ibu sampaikan. Jika ada kendala ataupun jika ada yang kurang dimengerti, bisa langsung share di Google Classroom atau diberikan komentar pada materi ini agar ibu respon nantinya. Sampai berjumpa pada indikator pencapaian terakhir pada bab 5. Sampai berjumpa dan tetap semangat dan terima kasih.